Bab 1441, 6 Jalan, dipersembahkan oleh Hua Moel. Apakah kekuatan serangmu sudah meningkat? Ling Meier bertanya sambil melakukan pijat alat tai pada Hansen. Ini meningkat, ya, teruskan. Hansen berkata, menikmati kenyamanan yang diberikan oleh pijatan di atas dan airbed di bawah. Baoer, yang berada di dekatnya, mulai berkata, oh, master pernaungan yang hebat, aku ingin meningkatkan kekuatan aku juga. Ling Meier mendekatinya dan kemudian mulai memijat Baoer. Hansen memutuskan untuk duduk dan bertanya pada Ling Meier, apakah kamu tahu di mana tempat perlindungan Spirit 13? Ya, bagaimana dengan itu? Ling Meier bertanya, karena dia sibuk memijat Baoer. Menurut aturan roh kegelapan, apakah kamu diizinkan untuk merobohkan perlindungan orang lain? Hansen bertanya, kamu berencana untuk merobohkan tempat penampungan Spirit 13? Tidak, kamu tidak dapat mengambil tempat berlindung milik seseorang di suku kamu sendiri. Kamu harus mengklaim salah satu yang belum diklaim pada saat itu, atau menaklukkan tempat berlindung yang sepenuhnya dimiliki oleh suku lain. Ling Meier menggelengkan kepalanya. Hansen selalu suka membalas dendam, dan tidak ada yang bisa membuatnya keluar dari konsep tersebut. Namun kali ini, sepertinya dia harus melakukannya dengan tenang. Aku perlu memikirkan ini lebih banyak lagi. Hansen harus menemukan cara di mana dia bisa memukul Spirit 13 tanpa menimbulkan kecurigaan. Hansen juga ingin meningkatkan Ling Meier ke tingkat batu permata, jadi dia bisa kembali ke penampungan roh kegelapan. Jika dia bisa kembali, Hansen dan Baoer berpotensi bisa melihat anggur suci dan labu dengan baik. Ini akan memakan waktu cukup lama. Dan sekarang sudah dijelaskan bahwa jika dia tidak menyingkirkan Spirit 13, dia akan terus mengganggu mereka tanpa henti. Dia sudah mencoba membunuh Hansen, dan akan lebih baik jika Hansen melenyapkan Spirit 13 sebelum salah satu upaya berikutnya benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Hansen bertanya kepada Ling Meier tentang Spirit 13, sehingga dia bisa mempelajari lebih lanjut tentang ancaman yang dia ajukan dan merancang metode di mana dia mungkin berhasil mengeluarkannya. Tetua roh kegelapan memiliki 4 anak, tetapi beberapa anak berkembang biak dengan darah suci dan yang lainnya dengan makhluk super. Karena ini, beberapa lebih lemah dari yang lain. Spirit 13 adalah keturunan dari 4 bersaudara, dan yang tertua disebut Spirit 1. Spirit 13 adalah generasi ke-13, dan itulah mengapa dia dinamai demikian. 3 roh kegelapan lainnya tidak seperti mereka, dan Ling Meier adalah keturunan dari anak keempat. Setelah tahun-tahun yang telah berlalu, darah mereka secara bertahap menipis. Ketika mereka kawin dengan orang lain dari jenis yang berbeda, tidak ada penyakit atau akibat buruk. Alhasil, mereka semua diizinkan kawin dengan ras yang berbeda. Spirit 13 adalah yang terlemah. Ada pertempuran besar sebelum kesepakatan 100 suku diselesaikan, dan itu mengakibatkan banyak elit binasa. Hanya Spirit 13 dan ayahnya, dari seluruh garis keturunan, yang selamat. Itulah mengapa mereka begitu terburu-buru untuk menghasilkan bayi. Spirit 13 50 tahun lebih tua dari Ling Meier, tapi sebenarnya dia jauh lebih lemah darinya. Spirit 12 hanya memiliki inti geno batu permata, sebagai tambahan. Dan karena darahnya seperti itu, dia tidak bisa meningkatkannya menjadi inti super geno. Mereka adalah satu-satunya garis keturunan yang tidak memilikinya. Tidak heran mereka sangat menginginkanmu. Hansen tidak berpikir Spirit 13 memiliki nyali untuk mencoba melawan Hansen sendirian, dan dia membayangkan ayahnya dalam rencananya untuk mengambil Ling Meier. Jika Hansen ingin berurusan dengan Spirit 13, itu berarti dia juga harus mempertimbangkan apa yang perlu dia lakukan dengan Spirit 12. Roh 12 bukanlah super, tetapi dia adalah pemimpin dari salah satu garis darah. Dia memiliki banyak sumber daya, dan dia akan menjadi ancaman yang jauh lebih signifikan untuk dimusnahkan Hansen. Hansen bertanya pada Ling Meier sesuatu yang lain, sementara dia memikirkan bagaimana dia akan menghadapi ayah dan anak yang mengganggu itu. Hansen diberitahu bahwa ada rawa di dekatnya tempat tinggal makhluk super. Jaraknya belasan mil dari tempat penampungan, tapi ia hidup sendiri. Ling Meier memberitahunya tentang hal itu untuk memperingatkannya, dan memastikan dia menjauh jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Hansen tertarik setelah mendengar ini, dan dia memastikan untuk bertanya seperti apa kekuatan yang dimiliki makhluk ini. Oke, dia bilang naga Yin memiliki inti geno elemen dingin, dan nafasnya bisa membekukan orang. Kebugaran aku, dikombinasikan dengan Jadeskin, seharusnya cukup bagi aku untuk melawan dingin itu secara memadai. Aku pasti harus mencobanya. Hansen sekarang memikirkan hal ini. Hansen ingin bisa melawan makhluk super lagi.
Hansen tidak pernah menyerah pada kesempatan yang memungkinkannya untuk mengalahkan makhluk super, tapi sejauh ini, dia belum cukup kuat untuk bertarung di Suaka Dewa keempat. Hansen menemukan alasan untuk kembali ke Shadow Shelter setelah itu. Tempat penampungan topeng tidak memiliki akses ke penyimpanan inti Geno, dan dia pikir seseorang telah mencoba menantangnya. Siapa yang berani menantangku? Ya. Darah asli Hansen telah ada di sana untuk waktu yang lama, dan dia ingin tahu siapa yang mengira mereka memiliki apa yang diperlukan untuk membawanya. Tiba-tiba, Rockman membacakan inti Geno penantang, dan Hansen mengetahui bahwa itu disebut 6 jalan. Dari penampungan mana pejuang itu berasal, dia tidak tahu. Hansen pikir itu agak aneh. Dia memeriksa papan peringkat dan ingat bahwa penantang ini tidak termasuk dalam 10 besar, terakhir kali dia berada di sana. Hansen bisa melihat itu di tempat kedua. Itu bahkan telah menekan Crystal Core setingkat. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan hal ini. Entah Six Patas melakukan tes dan langsung melompat ke nomor 2, atau Six Patas telah menantang orang tersebut di tempat kedua. Crystal Core sekarang nomor 5. Dia tidak menggunakannya lagi, setelah kalah dari Gosai. Akibatnya, itu secara bertahap turun ke papan peringkat. Hansen mengenakan armornya dan menerima tantangan itu. Satu-satunya hal yang tidak dia lakukan adalah menyembunyikan kekuatan hidupnya. Dia tidak ingin orang lain menyimpulkan bahwa dia memiliki Crystal Core dan Real Blood. Medan pertempuran masih diatur ke pemandangan kota yang terkubur pasir, bersarang di gurun. Ada seorang pria berbaju abu-abu, berdiri di atas menara di kejauhan. Dia memegang pedang hitam. Dia tidak menghadap Hansen untuk memulai. Dia hanya berbalik untuk menemui lawannya setelah Hansen tiba. Musuh tampak seperti manusia, tetapi Hansen tahu itu adalah roh dari mata ungu yang dimilikinya. Nama aku Six Patas. Kamu adalah master dari Real Blood, benar? Six Patas bertanya. Aku adalah darah asli. Hansen mengira Six Patas menggunakan nama palsu, jadi dia memutuskan untuk menggunakan nama inti Geno sebagai moniker juga. Six Patas melanjutkan dengan berkata, aku pikir aku bisa mencapai nomor 1. Aku menantang inti di nomor 2 dan berpikir itu sangat lemah. Untuk melarangku mengambil tempat pertama, aku bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki darah asli. Petik 2. Bab 1442, Pedang Jantung. Setelah mendengar Six Patas berbicara, Hansen berpikir sepertinya dia yakin akan peluangnya untuk mencapai tempat pertama. Namun tes penempatan tersebut justru menempatkan Six Patas di posisi kelima. Crystal Core berada di posisi keempat, dan ketika Six Patas melakukan tesnya, dia tidak bisa lulus. Dari mana kamu berasal? Hansen bertanya. Roh itu terdengar sangat percaya diri dan penuh dengan dirinya sendiri, jadi dia pasti memiliki sedikit bakat yang layak. Aku adalah seorang kaisar yang telah diciptakan. Aku datang dari kekacauan murni, aku tidak memiliki orang tua atau latar belakang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Bertarung saja, kata Six Patas dengan nada suara dingin. Hansen menyeringai. Apa menurutmu aku lahir kemarin? Kaisar terlahir mulai dengan inti Kaisar Geno, kamu terdengar seperti anak seorang kaisar. Petik 2. Six Patas memandang Hansen dengan dingin dan berkata kepadanya, ketika aku datang dari kekacauan, aku memiliki inti Kaisar Geno. Tapi aku tidak menyukainya, jadi aku bunuh diri untuk menerima yang lain. Sekarang, aku sama seperti kamu, dimulai kembali dengan inti Geno perunggu. Petik 2. Betulkah? Mata Hansen terbuka lebar. Dia tidak menyangka roh akan menyerahkan inti Geno Kaisar dengan imbalan inti perunggu Geno. Apa yang akan aku dapatkan dengan berbohong? Keseriusan Six Patas menunjukkan bahwa ini bukanlah lelucon. Mengapa kamu tidak menyukai inti Geno kamu sebelumnya? Tubuh kamu memiliki elemen yang sama, dan inti kedua tidak mungkin jauh berbeda dari yang pertama. Apa gunanya? Hansen bertanya. Tidak ada gunanya mendapatkan sesuatu yang besar ketika tidak ada usaha kamu sendiri yang berhasil mengambilnya. Aku lebih suka mendapatkan sesuatu melalui kerja keras aku sendiri, kepuasan yang diperoleh dengan cara itu jauh lebih berarti. Six Patas mengintip ke bawah di Hansen sejenak, sebelum melanjutkan. Aku menghancurkan inti Geno aku, tetapi tubuh kaisar aku masih di sini. Aku akan menurunkan kekuatanku untuk melawanmu. Petik 2. Oke, mari kita lihat apa yang kamu punya. Hansen menggunakan tangannya seperti pedang dan mulai menebas ke arahnya. Hansen menggunakan Ghost Slash, yang melibatkan kekuatan ruang dan waktu. Six Patas mencabut pedangnya dan memukul tangan Hansen. Tabrakan kekuatan membuat ledakan. Six Patas tidak dipindahkan, tapi Hansen terhuyung mundur di udara beberapa meter.
Aku tahu kekuatanmu. Aku akan menurunkannya. Lawan aku, kata Six Patas. Hansen mengerutkan kening dan berpikir, dia benar-benar memiliki tubuh seorang kaisar. Makhluk super biasa tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Hansen tampak redup, tetapi dia tidak akan mengalihkan hidungnya pada prospek bertempur dengan seorang kaisar. Hansen tidak menggunakan inti geno darah asli, dan sebaliknya, ia menggunakan teknik Phoenix untuk terbang menuju 6 jalan. Six Patas menskalakan levelnya untuk menyamai Hansen, dan kecepatan serta kekuatannya diturunkan ke jumlah yang serupa, lebih mudah dikelola. Gunakan inti genomu. Six Patas memblokir serangan Hansen 3 kali berturut-turut hanya dengan tangannya, dan lawannya masih menolak untuk menggunakan inti genonya. Jangan ragu untuk menggunakan milikmu. Aku akan menggunakan milik aku hanya jika aku perlu, kata Hansen. Baiklah kalau begitu, jadilah itu. Six Patas mengeluarkan pedang kuno. Hansen merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya ketika dia melihatnya. Itu seluruhnya hitam, tanpa kilau atau kilau. Itu tidak mencerminkan satu hal pun, dan itu tampak hampir cemberut. Munculnya pedang membuat sesuatu mengepal di perut Hansen, seolah-olah dia dalam bahaya. Saat Hansen melihatnya memegang pedang, dia percaya bahwa roh itu benar-benar bernama 6 jalan. Pedangnya, pedang 6 jalan, menjadi satu dengan penggunanya. My Six Patas Sword memiliki 6 kekuatan berbeda, aku akan menggunakan yang pertama. Itu disebut Heart Sword. Six Patas mencabut pedangnya. Hansen hanya tahu ada jalur hewan, tapi dia belum pernah mendengar jalur jantung. Ketika Six Patas menyerang, Hansen merasakan kekuatan besar membanjiri dirinya. Dia merasa seolah ingin ditikam. Rasanya seperti menonton film horor. Mereka dapat menyebabkan banyak kesusahan karena betapa menakutkannya mereka, tetapi orang-orang bersikeras untuk menonton mereka untuk keluar dari sensasi itu. Hansen merasa seperti ngengat, tertarik pada nyala api yang berkedip-kedip yang bisa membakarnya. Hansen menggunakan teknik Phoenix untuk menghindar, tetapi dia tidak bisa menghilangkan keinginan untuk ditikam. Untungnya, Hansen memiliki kemauan yang sangat kuat. Sebagian besar akan menemukan diri mereka terlempar ke pedang sekarang. 6 jalan menyerang dengan cepat, dan seiring waktu, daya tarik semakin kuat. Hansen harus bertarung secara fisik dan mental, yang terakhir adalah godaan. Dari sudut pandang Hansen, Six Patas adalah orang yang memikat. Dia merasa seolah-olah dia ingin mati di tangan roh itu. Meskipun Six Patas menurunkan kekuatannya, Hansen menyadari bahwa dia berada pada kerugian yang nyata dan jelas. Ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Pedang hati ini jahat. Hansen melakukan yang terbaik untuk melawan daya tarik bunuh diri itu. Six Patas mampu melihat ke dalam pikiran Hansen dan membaca apa yang sedang terjadi, dan dia berkata, jalan hati adalah jalan iman. Itu membuat orang percaya apa yang kamu katakan, terlepas dari apakah kamu benar atau salah. Keyakinanmu menjadi lebih kuat dari segalanya, dan itulah mengapa itu disebut pedang hati. Petik 2. Hansen berpikir pria itu sangat menarik, dan dia merasa kecil dan tidak berharga di hadapannya. Six Patas telah memberitahu Hansen rahasianya, tapi Hansen begitu egois sehingga dia menyembunyikan semuanya. Itu membuat Hansen merasa dia adalah orang yang jauh lebih buruk, dan Six Patas adalah seseorang yang sangat dia kagumi. Pedangnya sangat menarik. Keterampilan ini sangat kuat. Aku tidak percaya aku meremehkan roh di tempat suci ini. Hansen mengira dia tak terkalahkan melawan orang-orang yang levelnya sama dengannya. Sekarang, 6 jalan telah mengungkapkan kepadanya bahwa roh sekuat itu, pada tingkat itu, masih ada. Bab 1443, Makanan Paling Lesat. Bukan hanya serangan fisik yang harus dia tangani, Hansen harus bertarung di dalam Minscape. Tidak ada keahlian yang terlibat di sana. Kamu bisa berbohong kepada orang lain tentang kekuatan yang kamu miliki, tetapi kamu tidak pernah bisa benar-benar berbohong kepada diri sendiri. Jika pikiran Hansen lemah, musuh bebuyutannya tidak akan berusaha untuk membunuhnya. Jika Hansen lemah, Six Patas bisa saja meminta Hansen untuk bunuh diri dan dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Ada perbedaan yang jelas antara hati dan kemauan. Kemauan meningkatkan iman seseorang, tapi itu belum semuanya. Orang dengan kemauan yang normal dan kekuatan tubuh yang normal masih dapat memiliki keyakinan yang kuat. Orang dengan pikiran kuat mungkin bukan yang terkuat secara fisik, tetapi orang yang kuat secara fisik masih umum memiliki pikiran yang kuat. Tinju bertabrakan dengan pedang sementara iman bertabrakan dengan iman. Tidak ada percikan api untuk yang terakhir, tetapi tarian mematikan itu sama jahat dan berbahaya.
Setiap pukulan dan setiap belokan terhuyung-huyung di tepi pisau. Salah langkah akan membawa kematian. Hansen telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati pada masanya, tetapi keberaniannya belum pernah teruji sebanyak ini sebelumnya. Hansen berjuang paling keras ketika dia bertempur dengan musuh yang jelas lebih kuat darinya. Namun dalam pertarungan ini, dia tidak bisa hanya mengandalkan tubuhnya saja. Dia harus mengandalkan hatinya juga. Ini hampir membuat kewalahan, dan Hansen menghabiskan lebih banyak kekuatan daripada yang seharusnya untuk membuat keputusan. Di bawah kekuatan daya tarik itu, Hansen masih berhasil menjaga kepalanya tetap jernih. Tujuannya tidak terpancing dan dia tidak membiarkan dirinya menyerah pada pesona lawannya. Hansen tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia adalah setengah dewa, salah satu yang terbaik di aliansi. Tetapi pada akhirnya, apa yang diinginkan Hansen dalam hidup cukup sederhana. Terus, tidak peduli seberapa baik kamu. Aku adalah tanah, dan aku akan menumbuhkan iman aku sendiri. Aku tidak perlu orang lain memengaruhi aku. Hati Hansen sangat kuat. Dia sangat mengagumi keyakinan Six Patas, tetapi dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mencoba menjadi seperti dia. Yang harus aku lakukan adalah tetap menjadi diri aku. Menjadi diriku sendiri. Hansen benar-benar memiliki keyakinan yang kuat, dan dia pasti tidak akan berubah karena keterampilan yang dimiliki 6 jalan. Tiba-tiba, Six Patas mencabut pedangnya dan berhenti sejenak. Dia berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya menatap Hansen. Mengapa kamu berhenti? Hansen memandang musuhnya dengan kebingungan. Six Patas menggelengkan kepalanya. Bakatmu terlalu aneh. Sepertinya kamu bisa memprediksi gerakan musuh kamu. Pedangku tidak bisa menggerakkan hatimu, jadi tidak ada gunanya aku bertarung. Petik 2. Kamu mengakui. Hansen bertanya, dengan kaget. Aku hanya menggunakan teknik pertama aku. Aku punya 5 lainnya, jadi aku tidak akan kebobolan. Tapi kamu adalah musuh yang tidak seperti yang pernah aku lihat sebelumnya. Kamu adalah jenis yang langka. Kamu bahkan tidak perlu menggunakan inti Geno untuk bertarung dengan aku. Aku tidak ingin melawanmu. Petik 2. Apa artinya? Apakah kamu berkelahi atau tidak? Hansen tidak tahu apa yang dia maksud. Six Patas berkata dengan dingin, makanan paling enak harus dinikmati. Bagiku, itulah dirimu. Tapi kamu tidak cukup kuat bagiku untuk menikmati sensasi bertarung denganmu sepenuhnya. Aku akan menunggu sampai hari di mana aku tidak harus turun tangan untuk melawanmu. Petik 2. Setelah itu, Six Patas menarik senjatanya dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Hansen berteriak. Apa itu? Six Patas berbalik. Aku bisa membiarkanmu mengambil tempat pertama. Beri aku barang untuk ditukar. Inti Geno aku sudah diperkuat 9 kali. Kamu baru melakukannya 8 kali, benar. Hansen membuat dirinya terlihat seperti orang yang dermawan. Tapi dalam hati Hansen, dia berpikir, kamu adalah seorang kaisar. Bahkan jika kamu menghancurkan inti Geno kamu masih harus memiliki banyak barang berharga. Beri aku sesuatu yang lebih baik daripada yang dilakukan Gosai. Petik 2. Six Patas memandang Hansen dengan sangat terkejut, dan dia berkata, oke. Aku akan menukarnya denganmu. Petik 2. Hansen menerima apa yang ditawarkan Six Patas padanya. Itu adalah pedang kayu. Itu tampak seperti pedang 6 jalan, tapi malah dibuat dari kayu hitam. Hansen tidak tahu terbuat dari apa kayu itu, tapi itu bukanlah jiwa binatang atau inti Geno. Itu benar-benar hanya sebongkah kayu. Aku membuat pedang kayu ini saat aku berlatih. Tanya itu yang harus kuberikan, kata Six Patas dingin. Oke. Lalu aku akan pergi. Hansen berkata dia akan pergi, tapi kakinya tidak bergerak. Hansen mengira dia akan mendapatkan harta karun dari pria itu. Dia tidak menyangka dia hanya akan menerima papan kayu. Aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat segera, sehingga kita bisa bertarung secara nyata dan nyata suatu hari nanti, kata Six Patas kepadanya. Baik, aku akan bekerja keras untuk memastikan itu, kata Hansen secara acak dan kemudian berhenti bertarung. Ini buruk. Aku menukar tempat pertamaku dengan pedang kayu. Hansen menyesali keputusannya, tetapi dia tidak ingin mundur dari kata-katanya. Six Patas menjadi tempat pertama tidak menimbulkan banyak keributan. Orang-orang percaya inti Geno baru Six Patas pasti lebih baik dari yang lama, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Dia bukanlah seorang kaisar tanpa nama. Dia dari kekacauan. Dia telah hidup selama 1000 tahun, dan tidak ada yang bisa menyainginya. Inti Geno lamanya adalah yang terbaik kedua di papan peringkat inti Super Geno. Itu telah membuat keributan besar di tempat suci Dewa keempat sebelumnya,
jadi ini kurang lebih merupakan pengulangan yang tidak menjamin keriuhan yang sama. Ro percaya bahwa itu adalah kejadian yang normal, hampir alami dan diharapkan. Hansen membawa pedang kayu itu kembali ke tempat penampungan bersamanya. Dia pergi dan melihat Momen Queen, yang ingin mengakses Geno Core Storage. Mereka menyapa satu sama lain, tetapi ketika Momen Queen melihat pedang yang dipegang Hansen, matanya terbuka lebar. Apa yang sedang kamu lakukan? Hansen melihat Momen Queen mendekatinya dan mengambil pedang kayu itu dengan sangat gembira. Sepertinya dia sedang melihat barang antik atau relik yang sangat mahal. Mustahil, bagaimana bisa? Momen wajah Queen menegang karena shock besar. Bab 1444, Dewa Kayu. Apakah ini sesuatu yang bagus? Ketika Hansen melihat wajah Momen Queen, hatinya melonjak. Tentu saja, dari mana kamu mendapatkannya? Tapi aku bertanya-tanya mengapa itu menjadi pedang kayu. Sayang sekali, cara Momen Queen memandang Hansen seperti wanita manja. Dari mana aku mendapatkannya bukanlah urusan kamu. Katakan padaku apa itu. Hansen sangat senang, dan cara Momen Ratu berbicara menunjukkan bahwa dia memegang sesuatu yang sangat istimewa. Momen Queen berhenti. Jika aku tidak salah, itu adalah cabang dari pohon Godspeak. Apakah pohon Godspeak? Kedengarannya kuat. Hansen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat Ratu memutar matanya, kamu sudah lama berada di tempat suci Dewa Keempat. Kenapa kamu belum pernah mendengarnya? Petik 2. Katakan saja, jika aku tahu apa itu, apakah aku harus bertanya? Hansen terdengar kesal. Setiap kali Momen Queen membuka mulutnya, pidatonya tidak jelas dan tidak langsung. Saat Ratu berkata, pohon sebutan tumbuh di tempat suci Dewa Keempat. Legenda mengatakan, mereka terhubung ke suaka kelima. Jika kamu mengukur seluruh pohon, kamu akan menjadi dewa dan kamu bisa pergi ke sana. Petik 2. Kedengarannya terlalu mudah. Jika yang harus kamu lakukan hanyalah memanjat pohon untuk menjadi dewa, kita semua akan menjadi satu sekarang. Hansen menyeringai. Sebenarnya, tidak ada yang pernah mencapai puncak. Tidak ada yang menjadi dewa, Momen Queen menjelaskan. Tidak ada, tidak mungkin. Apakah pohon itu setinggi ribuan meter atau semacamnya? Itu seharusnya tidak menjadi tantangan yang sulit bagi para elit. Hansen tidak mempercayainya. Saat Ratu mengelus pedang kayu itu dan berkata, tidak ada yang tahu seberapa tinggi pohon ini karena belum ada yang mencapai puncaknya. Bahkan Kaisar tidak berhasil menskalakan pohon seperti itu sepenuhnya. Petik 2. Jika pohon itu sebesar itu, maka cabang ini seharusnya tidak berharga. Hansen kecewa. Dia tidak peduli untuk mencapai puncak, tetapi mendengar seberapa besar pohon itu benar-benar merendahkan kelangkaan kayu tersebut. Hansen mengira reaksi terkejut Momen Queen menunjukkan dia memegang sesuatu yang sangat istimewa, tetapi ternyata itu sesuatu yang agak umum dan tidak spektakuler. Saat Ratu memutar matanya dan berkata, menurutmu siapa yang memiliki kemampuan untuk menebang pohon yang disebut Godspeak? Bahkan Kaisar pun tidak bisa mengikis kulitnya. Kamu tidak dapat membayangkan betapa kuatnya pohon seperti itu. Petik 2. Menarik. Hansen mengelus rahangnya. Ini tidak hanya menarik. Beberapa orang percaya pohon Godspeak adalah benih dari suaka kelima. Itu masuk akal, karena Kaisar tidak dapat merusak mereka, kata Momen Queen. Jika Kaisar tidak dapat merusak mereka, dari mana bongkahan ini berasal? Mungkin itu bahkan bukan kayu Godspeak sama sekali. Hansen menatap kayu itu dengan curiga. Saat Ratu menggelengkan kepalanya, ini adalah kayu sumpah dewa. Meskipun Kaisar tidak dapat mematahkan pohon seperti itu, setiap 10.000 tahun, dahannya diketahui jatuh. Petik 2. Momen Queen memberi Hansen beberapa detail lebih lanjut tentang ini. Setiap 10.000 tahun, guntur menghujani pepohonan. Guntur bisa membakar semua yang disentuhnya. Jika seorang kaisar melakukan kontak dengannya, mereka akan langsung diberi arang. Tapi pohon Godspeak tidak bisa rusak, untuk sebagian besar. Hanya ada kemungkinan sesekali dahan kecil akan ditabrak dan jatuh dari pohon. Jatuh langka ini disebut Thunder Godwoods. Thunder Godwoods sangat kokoh, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Jika seorang kaisar cukup kuat, mereka benar-benar bisa menjatuhkannya. Itu dianggap banyak, bahkan jika hanya 3 yang dipangkas setiap 10.000 tahun. Namun, Thunder Godwood memiliki beberapa atribut khusus. Jika kamu membawanya, itu bisa melembabkan tubuh dan inti gen kamu. Ia bahkan dapat mempengaruhi inti gen untuk berkembang lebih cepat. Beberapa kaisar membawa Thunder Godwood bersama mereka sebagai semacam piala. Itu mengakui atau menggarisbawahi reputasi mereka. Saat Queen melihat pedang kayu di tangannya dan dia berkata, Thunder Godwood lebih besar lebih baik.
Jarang melihat hanya satu kaki saja. Para kaisar sangat bangga dengan milik mereka, tapi yang ini panjangnya 3 kaki. Selanjutnya telah diukir. Pegangannya lebih tebal dari lengan kamu. Itu pasti sangat besar sebelumnya, dan aku harus akui aku pikir itu sedikit sia-sia untuk mengukirnya, oh pedang. Petik 2. Hansen hampir meneteskan air mata dari matanya. Itu adalah harta karun yang bisa membuat inti gen berevolusi, namun, itu hampir hancur. Hansen mengambil kembali gatwood gunturnya dan membelai itu seperti kekasih. Dia mengatakannya, aku sangat menyesal kamu tidak cukup beruntung untuk berakhir dalam perawatan Six Pates. Ikutlah denganku dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan menjagamu seolah-olah kamu adalah bayiku. Petik 2. Sebelum momen Queen memasuki Genocore Storage, dia berbalik. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, akan lebih baik jika tidak membiarkan orang lain melihatnya. Jika Kaisar melihatnya, mereka pasti ingin mengambilnya dari kamu. Kamu belum bisa melawan Kaisar, bukan begitu? Petik 2. Hansen mengangguk. Awalnya aku tidak tahu itu adalah harta karun. Sekarang aku pasti tidak akan membiarkan orang lain melihatnya. Petik 2. Saat Queen pergi, dan kemudian Hansen melakukan brainstorming beberapa cara di mana dia bisa menutupi pedang dan mencegah orang lain mengenalinya. Dia harus membawanya juga, karena Hansen tidak bisa memasukkannya ke dalam botol kejam. Six Pates mampu membawanya, tetapi akan mudah diketahui jika Hansen membawanya. Saat dia memikirkan ini, dia memikirkan sebuah pertanyaan. Jika itu disebut Thunder Godwood, dan itu telah disambar petir, maka bukankah itu seharusnya harta karun elemen petir? Mungkin itu akan berguna bagi Silver Fox. Sayang dia belum berevolusi. Jika ya, aku pasti ingin dia melihat ini. Hansen, sekarang memikirkan tentang Silver Fox, memutuskan untuk melihat telur yang sekarang dia tinggali. Hansen tidak memasukkan Silver Fox ke dalam botol kejam, karena itu adalah dimensi yang terpisah. Hansen takut dia tidak akan berevolusi di dalam sana. Hansen mengambil telur Silver Fox yang telah menjadi dan kemudian, tiba-tiba, Thunder Godwood hitam yang tak bernyawa tiba-tiba meletus dengan petir. Itu langsung menuju telur Silver Fox. Bab 1445, perak kecil lahir. Pedang kayu itu berwarna hitam, tetapi petirnya berwarna putih. Itu mengenai telur dan diserap oleh cangkangnya. Saat ini terjadi, telur mulai bersinar. Hansen melihat pedang kayu dan telur itu dengan kaget. Petir dari pedang kayu tidak terlihat agresif, tapi itu bersinar dan penuh dengan energi. Tampaknya ia ingin memberikan kehidupan pada targetnya. Hansen merasa seolah-olah telur Little Silver telah menjadi menginginkan daging. Hansen kemudian meletakkan pedang di atas telur, untuk melihat apakah Little Silver akan memiliki semacam reaksi. Thunder Godwood langka, tetapi jika itu bisa mempercepat evolusi Little Silver, Hansen tidak keberatan membelanjakannya untuknya. Bagaimanapun, Little Silver telah bersama Hansen untuk waktu yang sangat lama. Dia juga telah menyelamatkan hidup Hansen berkali-kali. Sejauh menyangkut Hansen, Little Silver adalah bagian dari keluarga. Saat pedang bersentuhan dengan telur, kilat mengalir ke telur seperti sutra. Telur itu bersinar lebih terang dan lebih cerah. Anehnya, terlepas dari kenyataan bahwa Thunder Godwood telah dibentuk menjadi pedang, itu mulai terlihat hidup. Badan arangnya tampak seperti telah dilembabkan, dan sedang mengalami perubahan. Tidak lama kemudian, Hansen melihat tunas di kayu. Semakin banyak mulai bermunculan di pedang, membuatnya tampak seperti batang kayu tumbang kering yang telah menyerah untuk tumbuh berlebih. Apakah ini mewakili pergantian musim, datangnya musim semi menggantikan musim dingin? Hansen menghela nafas. Petir terus mengalir keluar dari kayu, dan kilauan telur membuatnya tampak seperti matahari perak. Pedang kayu itu telah menjadi pohon kecil, tumbuh subur dengan daun-daun hijau. Namun ini tidak berlangsung lama. Saat pedang kayu dihiasi dedaunan hijau, kekuatan kehidupan yang ditunjukkannya mulai memudar. Perlahan, daun-daun itu mulai mati. Dan saat ini terjadi, petir yang dihasilkannya berkurang. Akhirnya, semua daun mati dan tidak ada lagi petir. Setelah hening sejenak, tepuk, pedang itu hancur menjadi debu. Hansen merasa sakit hati. Itu adalah harta karun yang hanya bisa diperoleh sekali setiap 10.000 tahun, dan diperoleh dari seorang kaisar. Sekarang setelah dihancurkan, Hansen tidak yakin apakah dia akan mendapatkan yang lain. Di dalam cahaya perak yang masih menyala di hadapannya, Hansen dapat mendeteksi kekuatan hidup Little Silver menjadi lebih kuat. Kaca. Di dalam matahari perak, ada beberapa suara, lalu petir meledak untuk menerangi seluruh aula.
Tapi cahaya perak tidak melukai Hansen. Itu membuatnya merasa baik, seolah-olah sedang diberi energi. Di dalam cahaya perak, sesuatu yang elegan, dihiasi bulu perak, telah muncul. Little Silver. Hansen sangat senang karena dia mengambil makhluk berbulu itu dan mengelus kepalanya. Little Silver menyipitkan matanya dan tampak bangga. Tapi yang terpenting, itu tampak bahagia. Petir perlahan mulai memudar, dan ketika itu terjadi, Little Silver melompat menjauh dari Hansen. Itu mengguncang dirinya sendiri, menampilkan rambutnya yang sangat halus. Jangan sembarangan menggendong seorang gadis. Little Silver berkata dengan suara feminin yang mengejek. Hansen kaget mendengar ini. Dia pergi untuk mengambil Little Silver lagi dan berkata, kamu berbicara bahasa manusia sekarang. Aku bilang kamu tidak boleh menangkapku. Lihat, kamu telah mengacak-acak rambutku lagi. Little Silver melompat menjauh dari Hansen lagi dan mengibaskan rambutnya untuk mengatur ulang. Dengan nada suara bangga, dia berbalik untuk memberitahu Hansen, bahasa manusia itu mudah dipelajari. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Petik 2. Aku tahu kamu yang terbaik. Hansen membungkuk untuk menggosok kepalanya. Little Silver tampak sombong, tetapi tidak memberitahu Hansen untuk tidak menyentuhnya kali ini. Sekarang Little Silver telah terlahir kembali, Hansen sangat senang. Sayangnya, ini membuat Bauer kesal. Dia dulunya adalah satu-satunya penerima cinta Hansen, dan dia membawanya kemana-mana. Sekarang, dia merasa dia harus bersaing untuk mendapatkan perhatian Hansen. Bauer dan Little Silver saling memandang. Percikan persaingan muncul di antara mereka, dan mereka berdua berbalik untuk membuang muka. Little Silver seperti pewaris makhluk super, begitu pula tingkat kebugarannya. Little Silver telah menerima inti Geno, tetapi itu hanya perunggu. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menaikkan levelnya. Hansen berencana membawa Bauer dan Little Silver ke dunia bawah. Dia khawatir jika dia pergi dari sana terlalu lama, Ling Meyerwold menjadi mangsa salah satu intrik Spirit 13. Akan memalukan jika gadis secantik itu tertipu untuk membuat bayi untuk Spirit 13, dari semua orang. Tapi sebelum Hansen meninggalkan Shadow Shelter, dia merasakan sesuatu yang sangat kuat mendekat. Itu segera membuatnya cemberut. Hansen tahu siapa itu. Dia telah mengunjungi tempat penampungan 2 kali sebelumnya. Itu adalah King Lei dari Outer Sky Shelter. Hansen segera bersembunyi di Aula Roh, sementara domba murah dan sapi hijau pergi untuk menyambutnya dan melihat apa yang diinginkannya. Domba murah dan sapi hijau memerintahkan beberapa makhluk untuk membuka gerbang. Domba-domba itu tersenyum saat gerbang terbuka dan berkata, Tuan King Lei, selamat datang. Aku ingin tahu bisnis apa yang membawamu ke sini. Apapun itu, aku jamin kami akan berusaha untuk kerjasama. Petik 2. King Lei tampak redup dan menjawab, mulai sekarang, aku memiliki tempat berlindung ini. Kalian semua mengikuti perintah aku. Petik 2. King Lei sedang dalam mood yang buruk. Hansen adalah satu-satunya anggota regu pencari mereka yang melarikan diri dari penampungan mistik. King Lei dan Yu Xuan bertanggung jawab untuk merekrut Hansen, jadi King Lei mengharapkan hadiahnya sendiri. Tapi Hansen tidak memberi mereka informasi yang berguna, dan mereka tidak bisa mengklaim tempat penampungan. Hadiah yang ingin diterima King Lei tidak datang. Selain hadiahnya, meskipun fakta bahwa King Lei dekat dengan Yu Xuan, Yu Miao membencinya. Dia terpaksa berpatroli di wilayah ini, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Shadow Shelter adalah satu-satunya tempat penampungan yang layak di sekitarnya. Ditambah lagi, dia yakin pikiran Hansen telah rusak. Sekarang, dia ingin menempati tempat penampungan. Mendengar dia mengatakan ini, wajah domba murah dan sapi hijau berubah. Tuan, kamu tidak perlu mengontrol seluruh tempat penampungan ini. Beritahu kami apa yang kamu butuhkan, dan kami akan pergi dan mengambilnya untuk kamu, kata domba murah. Hentikan omong kosong. Bawa aku ke Aula Roh. Aku bosmu sekarang. King Lei sangat kesal, dan dia tidak tertarik untuk membicarakan masalah dengan domba. Dia menerobos masuk ke dalam tempat penampungan. Baik, baik, baik. Cara ini. Domba murahan memutar matanya dan menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Bab 1446, Balas Dendam. Apa yang terjadi dengan Hansen? King Lei bertanya pada domba murah, saat dia berjalan masuk. Domba murahan memandang roh dengan jijik dan menjawab, otaknya bermasalah. Kami mengejarnya, melihat tidak ada gunanya menyimpan orang bodoh di sekitar. Memiliki seorang idiot yang menjalankan tempat itu akan konyol. Petik 2. Ya, dia menjadi sangat bodoh. Dia bahkan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita sekarang.
Tidak ada yang akan menerima dia sebagai budak, sapi hijau menambahkan. Itu masuk akal. Apa kamu tahu di mana dia sekarang? King Le bertanya. Siapa tahu, aku kadang-kadang melihat dia bersembunyi di sekitar gang, mengunyah sisa makanan. Dia tahu mereka hanya tulang tanpa daging, tapi dia masih menggerogoti mereka dengan rakus. Domba murahan banyak bicara. Setelah King Le mendengar ini, dia tidak ingin tahu lebih banyak tentang Hansen. Siapa yang menegaskan kepemimpinan atas tempat penampungan, kalau begitu? Domba murah dan sapi hijau berpura-pura bodoh, dan hanya berkata, kamu bosnya sekarang, ya. Sebelum aku tiba, maksud aku. Siapa bosnya? King Le menatap keduanya. Ada roh wanita yang memimpin kami, yang disebut Momen. Dia pergi beberapa hari yang lalu, tapi dia belum kembali. Tidak ada yang berani bertanya kemana dia pergi, kata domba murah. King Le mengajukan beberapa pertanyaan tentang Momen, tetapi domba murah dan sapi hijau terus berkata mereka tidak tahu. King Le merasa puas, bagaimanapun juga. Domba murah dan sapi hijau bersikap sopan. Dia berjalan mengitari Shadow Shelter sebentar dan menyukai tempat itu, dan setelah itu, dia pergi menunggu di dalam aula roh. Dia meminta keduanya untuk mengumpulkan semua orang keesokan paginya, sehingga mereka dapat mengumumkan siapa pemimpin baru mereka. Domba murah dan sapi hijau setuju untuk melakukan ini, tetapi akhirnya, mereka menyelinap ke sebuah rumah batu bersama. Hansen, Moment Queen, Bauer, Little Silver, Red Pony, dan Galaxy Beast semuanya menunggu. Bos, kami telah menenangkannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Domba murah menjelaskan apa yang terjadi pada Hansen. Mengapa kita tidak membunuhnya dalam tidurnya? Sapi hijau berbicara dengan suara berbisik, yang memendam penghinaan. Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, King Le dari penampungan langit luar. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan tempat seperti itu, dan membunuh King Le hanya akan menimbulkan masalah dari sana. Kalian melanjutkan sandiwara selama beberapa hari lagi sementara aku memikirkan sesuatu. Petik 2. Domba murah dan sapi hijau menepuk dada mereka dan berkata, jangan khawatir, kami setia padamu. Bahkan jika kita berdiri di samping King Le dan terlihat setia, dalam hati, kita selamanya milikmu. Petik 2. Baik, selama aku bernapas, aku akan menjaga kamu masing-masing sebaik mungkin. Suara Hansen menjadi dingin, dan dia melanjutkan dengan berkata, kembali sekarang. Lakukan apa yang dia perintahkan dan pertahankan aksinya. Kami tidak bisa membuatnya curiga. Petik 2. Ketika domba murah dan sapi hijau meninggalkan rumah, mereka mulai berbicara satu sama lain. Domba murahan, haruskah kita mengikuti bos lama atau bos baru? Suara sapi hijau semakin pelan. Dia dekat dengan domba, dan dia mempercayai penilaiannya. Domba murahan memutar matanya dan berkata, kita mengikuti yang kuat, tentu saja. Apakah itu berarti bos baru? Dia berasal dari Outer Sky Shelter. Dia pasti lebih kuat dari Hansen. Sapi hijau menjelaskan pendapatnya. Domba murahan menyentuh kaki sapi hijau dan berkata sambil menyeringai, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat King Le, dia masih budak orang lain. Tidak ada gunanya mengikuti seorang budak. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi budak seorang budak? Petik 2. Kupikir kamu bilang kita harus mengikuti yang terkuat. Sapi hijau meminta klarifikasi. Domba murahan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar tidak dapat mengetahui seberapa kuat bos kita? Jika King Le belum menjadi bagian dari penampungan langit luar, aku jamin bos akan membunuhnya sekarang. Petik 2. Bos sekuat itu. Mata sapi hijau terbuka lebar. Itulah kenapa aku menyebutmu bodoh. Selama bos ada, tempat penampungan akan tetap menjadi milik kita. Tentu saja, jika kamu ingin berjanji setia kepada King Le, silakan saja. Tapi dengan kekuatanmu yang kecil, itu tidak akan membuat perbedaan setelah tabel berubah. Petik 2. Sapi hijau berkata, aku kira kamu benar. Kamu seorang aku kekurangan tenaga, dan sangat sopan jika bos mengizinkan kami menjalankan dan mengelola tempat penampungan. Petik 2. Persis. Dan bos belum menyuruh kita untuk bermusuhan. Dia menjaga hal-hal tetap ramah dan mempertahankan Kuo. Petik 2. Hansen meninggalkan tempat penampungan. Dia tidak takut temannya adalah tikus. King Le hanyalah roh kelas kerajaan dengan inti geno batu permata. Dia harus menghindari kemarahan Outer Sky Shelter, di atas segalanya. Jika itu bukan masalah, dia pasti sudah membunuh roh sombong itu. King Le mematuhi orang lain, jadi batu rohnya ada di dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa bangkit.
Hansen bertekad untuk tidak membiarkannya lolos dengan ini, tapi dia ingin pergi ke dunia bawah sebelum dia melakukan apapun dan mengambil belatungnya. Jika dia menyematkan kematian King Le pada makhluk-makhluk itu, mereka tidak akan berpikir untuk menyalahkan Hansen. Hansen berjalan beberapa mil, tetapi setelah beberapa saat, sesuatu yang berwarna putih mendekatinya. Itu adalah kera putih setinggi 3 meter. Ototnya seperti baja, dan satu-satunya tempat yang tidak dilapisi dengan bulu berkilau adalah wajah, tangan, dan kakinya. Kera itu telah mengurangi kekuatannya, tetapi dengan dongsuan auranya, Hansen dapat mengatakan bahwa makhluk itu sangat kuat dan jauh lebih baik daripada belatung yang akan diambilnya. Hansen tidak ingin berkelahi. Jadi, dia berencana menghindarinya. Tapi kera itu sudah melihat Hansen. Itu berlari ke arahnya seperti kereta, terdengar marah, dan berteriak, "Apakah kamu dari Shadow Shelter?" Hansen memandang kera itu dari atas ke bawah dan berpikir, dia pasti sedang mencari masalah. Hansen dengan cepat menjawab, "Aku ada di sana, tapi aku baru saja diusir." "Baik, bawa aku ke sana dan aku akan membunuh tuannya. Tidak ada yang akan mengusirmu setelah itu," kata kera dengan dingin. Hansen merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, karena dia sebenarnya adalah master tempat penampungan. "Tunggu, tempat penampungan itu sekarang dimiliki oleh King Le," Hansen menyadari. "Apakah kamu memiliki dendam dengan tuan baru di sana?" "Ini jauh melampaui dendam," kera itu meraung. Bab 1447, karena aku adalah master dari penampungan. Hansen membawa kera salju ke penampungan bayangan, merasa sangat bahagia. Sepanjang jalan, Hansen mengajukan banyak pertanyaan kepada makhluk itu. Kera salju adalah pewaris makhluk super yang dikenal sebagai Daemon Ape. Namun, setelah dia lahir, karena alasan yang tidak pernah dia pelajari, dia tidak dapat melihat orang tuanya. Tidak lama setelah itu, Nanlitian menangkapnya dan membawanya kembali ke tempat penampungan untuk melakukan tes dan percobaan padanya. Nanlitian tidak menyangka akan seberuntung itu dan menangkap bayi dari makhluk super. Tapi tetap saja, kera salju sebenarnya adalah makhluk darah suci. Kera salju mengklaim itu adalah darah suci karena darahnya mungkin tidak murni. Su Mianhua telah mengambil banyak darahnya untuk menjalankan banyak tes. Suatu hari dia beruntung bisa lolos dari penahanan, sementara Nanlitian jauh dari penampungan. Dan kemudian, dia menjadi lebih beruntung. Dia naik level dan inti genonya menjadi inti super geno. Dengan kekuatan dan keyakinan seperti itu, suatu hari dia berencana untuk kembali untuk membunuh Nanlitian. Sayangnya, itu sudah lama sekali. Dia masih muda ketika kekejaman itu dilakukan. Dia tidak benar-benar ingat nama Nanlitian, dan dia juga tidak ingat seperti apa tampangnya. Dia hanya ingat sumpah yang dia buat sejak lama, dan itu untuk membunuh tuan dari Shadow Shelter. Hansen merasa lega karena dia nyaris tidak menjadi target kera, dan dia berpikir, untung saja King Le datang ketika dia melakukannya. Jika tidak, kera besar ini akan keluar untuk darahku. Petik 2. Namun, kera salju tidak terdengar seperti orang jahat. Dia sangat pemarah, tapi dia ingin agar amukannya tetap terfokus pada orang yang dia sumpah akan bunuh. Dia tidak ingin membunuh orang lain. Mereka melakukan perjalanan kembali ke Shadow Shelter, dan saat mata kera salju melihatnya, warnanya menjadi merah. Kera itu berteriak dengan keras, "Ini adalah tempat berlindung." Setelah itu, kera salju berusaha lari ke kanan menuju tempat perlindungan. Tapi Hansen menghentikannya lebih dulu dan berkata, "Pak, jangan pergi dulu." "Kenapa tidak? Apakah kamu akan mencoba dan menghentikan aku?" Kera salju menatap Hansen dengan amarah, seolah-olah dia, memang benar, tahu manusia tidak akan mampu menghentikannya. "Tidak, tidak sama sekali. Tapi kamu tidak tahu seperti apa wajahnya. Jika kamu melakukan gertakan seperti itu, kamu akan menakuti semua orang. Dan tuannya licik, jadi dia mungkin akan berbaur dengan orang banyak yang ketakutan dan tidak mengaku sebagai orang yang kamu cari," jelas Hansen dengan cepat. "Itu masuk akal," kera salju mengerang. "Bagaimana kalau kamu menyembunyikan kekuatanmu, seperti yang kamu lakukan sebelumnya, dan kembali ke sana bersamaku? Aku akan membantu kamu menemukan majikannya, dan begitu dia mengakui identitasnya, kamu dapat terus maju dan membunuhnya." Petik 2. Di dalam hati, Hansen berpikir, "Aku membunuh Nanlitian dan membuatmu membalas dendam. Sekarang kamu dapat membalas budi dan membantu aku menyingkirkan King Le." Petik 2. Ketika kera salju mendengar apa yang dikatakan Hansen, dia menjawab, "Pemikiran bagus. Bawa aku ke Asteris Sole agar aku bisa membunuhnya." Petik 2.
Hansen mengangguk dan membawa kera salju langsung ke Aula Roh. King Le sedang mengadakan pertemuan di Aula Roh pada saat itu. Dia duduk di atas tahta, melahap semua buah geno domba murah dan sapi hijau yang telah dikirimkan kepadanya. Shadow Shelter berkembang lebih baik dari yang dia yakini. Dia pikir dia bisa meraup cukup banyak keuntungan dengan tempat ini di bawah kendalinya, itu adalah konsep yang sedikit membangkitkan suasana hatinya. Tiba-tiba, seseorang yang tidak diinginkan memasuki aula. King Le mengira itu mungkin pemakan logam, tetapi ternyata bukan. Itu adalah Hansen, dan di sisinya ada kera putih. Hansen, apa yang kamu lakukan di sini? Hansen tidak berguna bagi King Le sekarang, jadi dia akan mengampuni semua kesopanan dan keramahannya. Kamu bertanya mengapa aku ada di sini. Kenapa kamu duduk di sana? Hansen bertanya dengan marah. Mengapa? Karena aku adalah tuan dari tempat penampungan ini. King Le berbicara dengan sangat sombong, memberi isyarat dengan tangannya bahwa seluruh tempat itu adalah miliknya. Kata-kata itu sempurna. Hansen senang mendengarnya mengatakan itu, karena dia berharap dia harus mengatakan lebih banyak lagi agar semangat mengakuinya. King Le sangat sombong, dia langsung melompat ke ruang masuk. Itu membuat pidato yang disiapkan Hansen tidak berguna. Kamu benar-benar master dari tempat penampungan ini. Kera salju belum bergerak, dan hanya mencoba untuk menahan amarahnya. Jika tidak, siapa lagi? Kamu. King Le tidak memiliki Dongsuan Aura, jadi dia tidak tahu seberapa kuat sebenarnya kera salju itu. Berpikir dia biasa-biasa saja, dan mengetahui tidak ada makhluk lain di sana yang bisa menghentikannya, dia tidak takut. Ketika Hansen mendengar ini, dia kembali merasa lega. Dan dia berpikir, King Le, kamu baru saja bermain sendiri. Setelah jawaban ini, kera salju menunjukkan kemarahan di hadapan King Le. Cakar emasnya segera mengenai kepala roh tersebut. King Le terkejut, dan dia dengan cepat berteriak, "Gah! Kamu siapa?" Kera itu mendengus dan menjawab, "Aku adalah kera kecil yang pernah kamu tangkap dan darahnya terkuras. Aku di sini untuk membalas dendam." Petik 2. King Le bingung, tetapi sebelum dia bisa mengaku tidak bersalah, kera salju merobek roh menjadi 2. Darahnya melapisi ruang roh dengan warna merah. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan. King Le adalah roh yang mematuhi penampungan langit luar. Batu rohnya adalah bagian dari tubuhnya, seperti milik Momen Queen. Dia bisa meletakkan batu rohnya di patung roh, tapi dia masih tidak bisa bangkit. Sekarang kera salju telah mencabik-cabiknya, dia pergi untuk selamanya. Kera salju masih sangat marah. Dia berulang kali menggebrak tanah dan menghancurkan isi perut dan anggota tubuh roh tak bernyawa menjadi bubur, berulang kali. Pria malang, beraninya kau berpura-pura menjadi bos domba murah. Hansen melihat apa yang tersisa dari King Le dan menghela nafas. Domba murah dan sapi hijau dibekukan. King Le adalah roh kerajaan yang kuat, dan dia baru saja hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Makhluk dan roh yang telah tiba di sana untuk pertemuan itu melihat sisa-sisa yang berantakan dari apa yang telah terjadi, dan mereka terkejut. Setelah membunuh King Le, kera itu berbalik dan pergi. Dia tidak suka tinggal di sana lebih lama. Hansen mengingatkannya, hati-hati. Dia mematuhi penampungan langit luar, dan jika mereka tahu dia dibunuh oleh tanganmu, mereka akan mengejarmu. Petik 2. Aku akan membunuh apapun yang menghalangiku. Kera salju berbicara dengan amarah saat dia perlahan pergi. Bab 1448, Jamur yang tidak bisa kamu sentuh. Bos, kamu sangat pintar dan sangat kuat. King Le adalah masalah seperti itu, dan kamu menemukan seseorang untuk menyingkirkannya. Di dalam aula roh, domba murah memujinya dengan bangga. Sapi hijau juga menimpali dan berkata, "Bos, kamu diberkati. Kamu sangat muda dan sangat tampan, semua sapi betina pasti akan jatuh cinta padamu." Jungkir balik. Petik 2. Kamu bisa menyimpannya, pikir Hansen dalam hati. Dia kemudian berbalik untuk melihat mereka dan berkata, "Jika utusan dari penampungan langit luar datang, apakah kamu semua tahu harus berkata apa?" Iya, makhluk bernama Snow Ape datang dan membunuh King Le. Dia adalah roh dengan banyak musuh, jadi tidak terlalu mengejutkan, jawab domba murah dengan cepat. Baik, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Hansen tersenyum. Terima kasih atas pujiannya. Mulai sekarang dan di masa depan, aku bersumpah untuk melayani kamu sebaik mungkin. Domba yang murah memiliki kekuatan yang diperbarui dan langkahnya yang cepat. Dia menggunakan frasa yang diajarkan Hansen kepada Bauer dan Galaxy Beast. Hansen menyerahkan masalah penampungan kembali ke domba murah dan sapi hijau sekali lagi.
Mereka adalah duo yang aneh, tetapi mereka menyelesaikan banyak hal. Dia tidak mengharapkan mereka setia selamanya, tetapi selama pendapatan mereka terus mengalir, mereka baik-baik saja untuk menangani hal-hal sesuka mereka. Kebanyakan roh dan makhluk juga tidak dapat berbicara seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat orang lain, tidak ada yang cocok dengan kefasihan diplomasi mereka. Hansen meninggalkan momen Queen di tempat penampungan, dan bahkan Little Silver. Dia mengaktifkan roh Super King-nya dan memakai kembali identitas dolarnya, dan kemudian, dia pergi ke tempat penampungan dunia bawah. Bauer tidak ingin tinggal di penampungan bayangan, dan Hansen harus membawanya ke pohon anggur suci. Jadi, dia membawanya bersamanya. Saat mereka pergi, Bauer duduk di bahu Hansen. Dia tersenyum pada Little Silver, seolah-olah dia telah menyatakan kemenangan. Little Silver mengabaikannya dan terus beristirahat di tempat tidur. Sikap dan kurangnya perhatian membuat Bauer marah. Kembali ke penampungan topeng, tidak ada hal buruk yang menimpa tempat itu selama Hansen tidak ada. Spirit 13 belum mencoba apapun. Dolar, aku menemukan area dengan tanaman geno tingkat tinggi. Raja Ular menolak untuk membawaku ke sana, jadi bisakah kamu? Ling Meier bertanya pada Hansen. Apa itu? Hansen tidak tertarik pada tanaman geno rata-rata. Itu adalah gua dengan banyak jamur. Mereka kelihatannya kelas atas, tapi aku tidak tahu nama mereka, kata Ling Meier. Hansen belum tahu bagaimana menangani Spirit 13, dan karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia memutuskan untuk menemaninya dan melihat jamur itu. Ada jutaan gua dan terowongan yang lebih kecil di tempat itu. Jika Ling Mei tidak dapat memimpin jalan menuju mereka, sangat tidak mungkin Hansen akan menemukan mereka sendiri. Terowongan itu hanya selebar satu orang. Setelah beberapa ratus meter, itu terbuka cukup untuk memungkinkan 3 orang bangunan rata-rata berjalan berdampingan. Setelah beberapa saat, Ling Mei menunjuk ke depan mereka. Itu adalah jamurnya. Hansen melihat ke arah jari-jarinya, dan ada jamur di sejumlah batu. Topi mereka berwarna putih dan ukurannya hampir sama dengan kepalan tangan. Sepertinya tidak ada yang menjaga mereka. Mengapa kamu tidak pergi mengambilnya saja? Dongsuan Aura Hansen tidak mendeteksi apapun yang bermusuhan di lingkungan terdekat. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa, kata Ling Meier, dengan sikap apatis. Kenapa tidak? Hansen tidak mengerti mengapa. Ling Meier juga tidak tahu mengapa. Aku tidak bisa, kamu harus pergi mencoba mengambilnya. Petik 2. Hansen tidak merasakan bahaya apapun, jadi dia berjalan ke salah satu jamur dan mencoba mengambilnya. Tangannya menembusnya. Jamur itu mengeluarkan aroma, dan itu terlihat jelas, tapi dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengannya. Aneh, itu bayangan, kata Hansen, saat dia melihat jamur. Warnanya putih, dengan sedikit kemerahan. Baunya harum, dan Dongsuan Aura memberitahunya bahwa itu adalah tumbuhan darah suci. Hansen menggunakan tangannya untuk menyentuhnya lagi, tapi seperti sebelumnya, tangan itu terlepas. Lihat, kamu tidak bisa menyentuh itu, kata Ling Meier. Sangat aneh, kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Hansen menggunakan Dongsuan Aura untuk memindainya lagi. Itu hidup, dan itu pasti memang ada. Tapi tidak peduli apa yang dia coba lakukan, jari-jarinya tidak bisa mencengkeram serum. Masih banyak lagi di depan, kata Ling Meier, saat dia masuk lebih dalam ke dalam gua. Hansen mengikutinya. Gua itu penuh dengan jamur, dengan berbagai ukuran. Ada yang sebesar bola kaki, ada yang hanya seukuran kepalan tangan. Hansen mencoba menyentuh mereka, tetapi sekali lagi, dia gagal melakukan kontak. Dia tidak bisa menyentuh satupun dari mereka. Bauer penasaran dengan fenomena ini, jadi dia melompat dari bahu Hansen. Dia berhasil mengambil jamur dan mengambilnya. Bauer bagus, pikir Hansen. Ling Meier melihat Bauer meraih kesuksesan, jadi dia mencoba melakukan hal yang sama. Sama seperti Hansen tidak bisa, dia tidak bisa mengambilnya. Ayah, ini adalah untuk kamu. Bauer meletakkan jamur di tangan Hansen. Mungkin karena jamur itu telah diambil, atau telah disentuh oleh Bauer, tetapi jamur sekarang menjadi benda fisik yang dapat dipegangnya. Hansen dengan lembut meremas tutup jamur, ingin tahu apa fungsinya. Tetapi ketika dia meremasnya, seluruh jamur meledak di tangannya. Cahaya putih menerpa dahi Hansen, mendorong pengumuman untuk dimainkan. Jamur granat jiwa binatang kelas biasa diperoleh. Ini adalah jiwa binatang buas. Hansen agak terkejut. Hansen melihat ke dalam Sea of Soul-nya, dan di sana dia melihat jamur granat putih. Dia memeriksa informasinya.
Jamur, jiwa binatang tumbuhan kelas biasa. Apa itu jiwa tumbuhan binatang? Hansen tidak mengerti. Jelaslah, jiwa binatang buas tidak berasal dari tumbuhan. Hansen dulu memiliki banyak jiwa binatang buas, tapi dia belum pernah melihat tipe ini sebelumnya. Saat Hansen memikirkannya, Bauer mengambil jamur lain. Dia telah melihat Hansen memecahkan jamur, dan dia memutuskan untuk memerasnya sendiri. Ayah, aku punya jiwa binatang berdarah suci, kata Bauer kepada Hansen. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Mengapa aku mendapatkan jiwa binatang biasa? Mata Hansen terbuka lebar. Bab 1449, Jamur Granat. Bauer, bantu ayah mendapatkan yang lain. Hansen berpikir jika ada jiwa binatang berdarah suci yang diambil dari jamur, dia tidak bisa meninggalkan yang biasa dengan puas. Bauer pergi untuk mengambil satu, tapi Hansen tiba-tiba berkata, yang itu. Itu hanya sebesar kepalan tangan. Tentunya tidak ada yang baik di dalamnya. Sebaliknya, ambil yang besar itu di sana. Petik 2. Bauer mengambilnya dan memberikan jamur seukuran bola itu ke Hansen. Itu jauh lebih berat dari yang terakhir dia terima. Jelas ini adalah jenis memegang sesuatu yang baik. Semakin besar, semakin banyak gaya hidup yang diserapnya. Itu pasti beberapa tingkatan di atas yang lain, kata Hansen dan kemudian meremasnya. Pop! Jamur seukuran bola itu rusak. Cahaya putih dengan cepat menembus laut jiwa Hansen. Jamur granat jiwa binatang biasa diperoleh. Sial, mengapa hanya jiwa binatang biasa lagi? Apakah yang lebih kecil lebih baik? Hansen bertanya-tanya. Ayah, aku punya jiwa binatang darah suci lainnya, seru Bauer dengan gembira, setelah memeras jamur lain. Aku pasti melakukannya dalam posisi yang salah. Tentunya, aku tidak bisa seburuk itu. Hansen menggigit giginya sendiri dan berbicara dengan Bauer, lalu. Dia mengatakan padanya, Bauer, bantu aku mengambil satu lagi. Kali ini, aku ingin yang terkecil yang bisa kamu temukan. Sepertinya yang besar tidak sesuai dengan horoskopku. Petik 2. Apa itu horoskop? Bauer memandang Hansen dengan banyak kebingungan. Kamu tidak perlu tahu. Ambilkan aku yang kecil, kata Hansen buru-buru. Bauer menurut dan mengambil jamur kecil. Kemudian, dia melemparkannya ke Hansen. Hansen menangkap jamur itu. Sebelum dia meremasnya, dia berlutut untuk berdoa. Dia menutup matanya dan berkata, Buddha, Tuhan, Maria, tolong biarkan aku memiliki jiwa binatang berdarah suci. Aku akan berdoa kepada kamu setiap hari jika kamu memberi aku satu. Petik 2. Setelah Hansen mengucapkan doanya, dia akan memecahkan jamur. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia tiba-tiba berbalik dan memilih tempat yang dia anggap sebagai tempat keberuntungan untuk memasukkannya. Jamur granat jiwa binatang biasa diperoleh. F** RNG dari, Shrooms ini harus dipatahkan. Bukannya keberuntunganku buruk, gua ini hanya miring, dengan probabilitas miring. Aku hanya perlu istirahat sedikit lagi dan aku yakin akan mendapatkan yang aku butuhkan. Hansen mengesampingkan tahayul dan keyakinannya, dan kali ini mempelajari sains. Ayah, aku punya jiwa binatang berdarah suci. Apa yang kamu dapatkan? Bauer dengan gembira berkata. Sesuatu yang mirip. Kumpulkan aku beberapa lagi, bukan? Hansen terbatuk. Bauer melakukan apa yang diperintahkan dan mengambil beberapa lagi untuknya. Dia menerima jamur dan menarik napas dalam-dalam. Dewa-dewa itu tidak berguna. Sains adalah tempatnya. Petik 2. Jamur granat jiwa binatang biasa diperoleh. Ayah, aku punya jiwa binatang berdarah suci lainnya. Jamur granat jiwa binatang biasa diperoleh. Membosankan. Apa darah suci satu-satunya yang bisa aku dapat? Petik 2. Jamur granat jiwa binatang biasa diperoleh. Ayah, aku punya jiwa binatang super. Petik 2. Blur. Hansen hampir batuk darah, dan tangannya gemetar mendengar ini. Meskipun dia memiliki lebih banyak jamur, dia takut menyia-nyiakan semuanya. Tapi Hansen berpikir, bahwa pasti berbeda. Dia selalu berhasil mendapatkan jiwa binatang kelas tinggi. Mungkin keberuntungan aku rata-rata dan ini adalah hasil yang umum. Petik 2. Apa yang sedang kalian lakukan? Untuk apa jamur itu? Ling Mei sudah lama mengawasi, tapi dia tidak mengerti. Mata Hansen melesat ke arahnya. Dia memberinya salah satu jamurnya dan berkata, pecahkan ini untukku. Di 3 tempat suci pertama, jika roh tidak mematuhi manusia, mereka tidak dapat menggunakan jiwa binatang. Dia tidak yakin apakah itu yang terjadi di sini atau tidak. Jika roh tidak bisa mendapatkan jiwa binatang,
dia bertanya-tanya apa yang akan dia dapatkan ketika dia menghancurkannya. Han Sen sangat senang melihat hasilnya. Tentunya dia tidak akan menerima apa-apa, bahkan jika dia tidak bisa menggunakan jiwa binatang buas. Saat Ling Mei menyaksikan Han Sen dan Baur bersaing dalam memecahkan jamur, dia ingin ikut bersenang-senang. Sekarang dia telah diberi satu, dia memecahkannya dengan cepat. Pop! Cahaya putih keluar dari jamur dan terbang ke dahi Ling Mei. Ling Meier tampak terkejut dan berkata, aku punya jiwa binatang primitif. Han Sen merasa ketakutan. Meskipun itu hanya jiwa binatang primitif, itu lebih baik dari apa yang berhasil dia dapatkan. Han Sen memberikan dua yang tersisa untuk Ling Meier, dan dia berhasil mendapatkan jiwa binatang primitif lain dan jiwa binatang mutan. Sungguh omong kosong. Dulu, aku sering mendapatkan banyak jiwa monster kelas tinggi, yang jumlahnya bisa mengelilingi aliansi 3 kali. Siapa yang peduli dengan jiwa-jiwa binatang bodoh yang bahkan tidak perlu kamu lawan untuk mendapatkannya? Aku tidak membutuhkan mereka. Mata Han Sen berkedut saat dia membuat seringai menyakitkan. Bauer masuk ke dalam jamur dan memetik lebih banyak, riang seperti biasa. Ayah, ini untukmu, kata Bauer, mencoba memberikan beberapa jamur lagi padanya. Aku tidak menginginkan mereka. Peras sendiri, jika kamu mau. Han Sen berpikir itu sia-sia baginya untuk melanggarnya. Ada sekitar 100 jiwa binatang buas di gua itu, dan setidaknya jika Bauer menghancurkan mereka semua, mereka masing-masing akan mendapatkan segerombolan jiwa binatang berdarah suci. Tetap saja, Han Sen tertarik mempelajari apa yang mampu dilakukan oleh jiwa-jiwa binatang jamur granat. Mereka semua sama, hanya pada level yang berbeda. Han Sen belum pernah melihat jiwa binatang buas sebelumnya, jadi dia memanggil salah satu jamur granat biasa. Jamur putih muncul di tangan Han Sen, dan dia cukup terkejut melihat jamur itu tampak tidak berbeda dengan jamur yang dia pecahkan untuk mendapatkannya. Bisakah aku menggunakan ini seperti granat? Han Sen melempar granat itu. Pang! The Grenade Mushroom menghantam lantai, dan beberapa detik kemudian, meledak. Ledakan itu berbentuk awan jamur, dan menghancurkan bebatuan di sekitar tempat ledakannya. Sial, aku benar-benar bisa menggunakannya seperti granat. Kalau granat kelas biasa sekuat ini, aku penasaran seberapa kuat darah suci dan darah super itu. Han Sen agak bersemangat. Sayang sekali itu adalah jiwa binatang yang hanya sekali pakai, pikir Han Sen, mengamati yang lainnya dengan rakus. Tiba-tiba, teriakan menggema di seluruh gua. Sesuatu sedang mendekati mereka. Bab 1450, Redhead Cricket. Tesi. Han Sen melihat ke relung gua yang lebih dalam. Lampu merah dengan cepat mendekati mereka. Ketika Han Sen melihatnya dengan lebih jelas, dia dengan cepat lega. Itu bukan lampu merah, itu sebenarnya kriket berambut merah. Penjahat itu panjangnya 1 meter, tubuhnya seperti baja, dan sayapnya memiliki tanda emas terpampang di atasnya. Itu meluncur ke arah mereka dengan 6 kakinya. 4 di depan kecil, sedangkan 2 di belakang besar. Kepala dan punggung makhluk itu memiliki 2 cambuk seperti janggut, dan kepalanya sendiri bersinar terang seperti batu delima yang bersinar. Ketika sayap emas mengepakkan, itu membuat suara aneh yang menyakitkan untuk didengar. Kekuatan kaki belakangnya sangat mengejutkan untuk dilihat. Itu segera melompat ke arah Han Sen, dan itu menatapnya dengan marah. Sampah! Itu makhluk super. Lari! Han Sen meraih Bauer dan lari, dengan kurangnya perhatian yang mengejutkan untuk Ling Meier. Ling Meier juga tidak suka bergaul, dan dia mengikuti mereka. Tapi dia lambat, dan dia dengan cepat menemukan dirinya tertinggal di belakang Han Sen. Monster itu pasti akan menangkapnya. Han Sen mendengar suara sesuatu yang menggedor-gedor di depan, dan saat itulah dia menyadari bahwa gua itu menyempit sehingga hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya pada satu waktu. Raja Ular ada di luar, membanting ke batu untuk memperlebar jalan. Tapi pada saat pekerjaannya selesai dan bisa sampai ke Ling Meier, dia sudah mati. Melihat jangkrik merah di belakang Ling Meier, tampak seperti iblis neraka dengan gigi bergerigi yang meringis dalam pengejaran, Han Sen membayangkan itu akan mampu merobek baja dengan mudah. Han Sen melompat mundur, naik dan melewati kepala Ling Mei yang sedang berjuang. Dia memberinya tepukan di punggung yang mendorongnya keluar dari jalur serangan kriket. Han Sen melihat gigi kriket berambut merah saling menggigit dan menggerogoti di mulutnya yang kotor, membuat suara mencekik seperti itu. Dengan cepat, Han Sen kemudian melompati kepala jangkrik dan menepuk punggungnya juga. Dia telah memberikan tamparan dengan super spang terlibat. Tapi dia hanya bisa membuat struktur urutannya sedikit bergetar,
dan rasanya seolah-olah Hansen membawa tangannya ke baja tebal yang tidak bisa dipecahkan. Hansen mendarat 10 meter di belakang Cricket. Setelah pukulan itu, jangkrik yang sama sekali tidak terluka itu berbalik untuk melihat manusia yang berani itu. "Lewat sini, kejar aku, dasar serangga bodoh." Hansen membalik burung itu di Cricket dan pergi berlari, kembali lebih dalam ke dalam gua. Tesi-tesi. Cricket berambut merah itu menjerit, melompat setelah Hansen. Ketika Lingmeier melihat apa yang telah dilakukan Hansen dan bahwa Cricket mengejarnya, serangkaian emosi melintas di wajahnya. Dia tersentuh oleh keberaniannya. Sayangnya, terlepas dari seberapa cepat Hansen bisa berlari, Cricket itu pada akhirnya akan menyusulnya juga. Dan begitulah, tidak lama kemudian. Hansen mampu memanggil jamur granat untuk dilemparkan ke Cricket, tapi itu akan menjadi langkah yang tidak ada gunanya. Dia hanya memiliki varian biasa dari Shrooms peledak, dan kemungkinan besar tidak akan melakukan apapun pada makhluk super yang sedang mengejar. "Bauer, berikan aku jamur granat yang kamu miliki." Hansen berteriak saat dia berlari. Bauer menurut dan dengan cepat memberikan semua jiwa binatangnya kepada Hansen. Hansen terkejut dengan apa yang dia terima. Ada 11. 10 di antaranya adalah granat darah suci, dan salah satunya adalah granat super. Hansen tidak menyangka ini adalah bagaimana dia menerima jiwa binatang super pertamanya sebagai setengah dewa. Itu hampir membuatnya marah. Dia menghabiskan setengah hari hanya menerima jiwa binatang biasa, tapi Bauer telah mengumpulkan darah suci dan jiwa binatang super dengan mudah. Tapi tidak ada waktu untuk meratapi hasil pahit itu sekarang. Cricket berambut merah tepat di belakangnya, siap menyerang bagian belakang Hansen. Hansen melemparkan salah satu granat darah suci langsung ke perut Cricket yang lapar. Itu mengguncang tenggorokannya sampai Hansen mendengar ledakan rendah. Setelah itu, jangkrik itu hilang dari pandangan, lenyap dalam kabut putih tebal. Gelombang kejut menghempaskan Hansen, dan dia dikirim terlempar ke dinding. Jiwa binatang buas yang sekali pakai lebih kuat dari varietas rata-rata, itu sudah pasti. Kekuatan itu hampir setara dengan yang diperlihatkan oleh makhluk super-es. Hansen berdiri, dengan ceria menceritakan pada dirinya sendiri. Tapi senyum di wajahnya dengan cepat hilang, saat jangkrik muncul hidup-hidup, terhuyung-huyung dari debu. Jamur tidak merusaknya, tidak ada darah, dan kekuatan kehidupannya tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Hansen kembali mengejar dengan melarikan diri dengan cepat. Gua itu adalah labirin jalur yang rumit, dan Hansen harus menggunakan ini untuk keuntungannya. Jika dia tidak menghindari Cricket dengan hati-hati, itu pasti akan menyusul dan membawanya ke akhir yang mengerikan. Cricket bertekad untuk memburu Hansen. Tidak ada yang mempengaruhi tekadnya, meskipun Hansen melemparkan jamur granat darah suci setiap kali dia menemukan dirinya di tempat yang berbahaya. Itu membantu memperlambat makhluk itu. Setelah 1 jam berlari, Hansen hampir kehabisan granat. Dia turun ke yang terakhir, jamur granat super. Gua di depan tiba-tiba melebar, dan Hansen lepas landas menuju gua yang sangat luas ini. Hansen berlari melewatinya secepat yang dia bisa, dan kemudian terbang menuju tanaman merambat suci yang bisa dia lihat merayap melintasi batu jauh di atas. Jangkrik itu bisa terbang, dan itu datang setelah dia seperti sebelumnya. Hansen mencapai langit-langit gua dengan jangkrik di belakangnya. Hansen akan ditelan oleh makhluk yang mengamuk jika dia tidak bergerak cepat, jadi dia berputar-putar di udara seperti burung yang menukik untuk menghindarinya. Ledakan. Jangkrik berambut merah menghantam langit-langit gua, dan tanaman merambat menjulur seperti ular, menjerat serangga dengan mesum. Hansen tidak ingin bertahan, karena dia tidak yakin apakah dia kebal terhadap agresi Fin suci seperti Bauer. Hansen melihat jeritan Cricket dan berjuang sebaik mungkin, tidak bisa membebaskan diri. Anggur suci itu sangat kuat, bahkan makhluk super tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Hansen kaget.